Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Gurta yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang kami hormati pula. Baiklah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Rizwan Afandi dari semester 8A. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai surah An-Nasr dalam kitab Tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh guru kita Prof. Muhammad Quraish Shihab. Dan baiklah, berkenaan dengan surah An-Nasr ini perlu kita ketahui bahwa surah An-Nasr ini adalah merupakan surah Madaniyah. Apa yang dimaksud dengan surah Madaniyah adalah merupakan surah yang diturunkan di Madinah dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, inilah yang dimaksud dengan surah Madaniyah. Pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan surah An-Nasr, ada 3 poin yang akan kita bahas berkenaan dengan surah An-Nasr ini, yakni yang pertama adalah asbabun nuzul dari surah An-Nasr itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah munasabah dari surah An-Nasr dengan surah sebelumnya, yakni surah Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga adalah kandungan dari surah An-Nasr itu sendiri. Jadi baiklah, kita memasuki pada poin yang pertama, yakni asbabun nuzul dari surah An-Nasr itu sendiri. Apa asbabun nuzul dari surah An-Nasr ini? Nah, dari Zuhri ia meriwayatkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid untuk menyerang pasukan Quraisy yang ada di luar Mekah. Kemudian Allah membuat pasukan kafir itu terpukul mundur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk melucuti persenjataan mereka. Kemudian beliau memaafkan dan melepaskan mereka sehingga banyak di antara mereka masuk Islam. Karena itu turunlah ayat ini atau turunlah surah ini, yakni surah An-Nasr. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Abdul Razak. Inilah asbabun nuzul dari surah An-Nasr ini. Kemudian poin yang kedua adalah mengenai munasabah surah An-Nasr dengan surah sebelumnya, yakni surah Al-Kafirun. Menurut Al-Biqai, surah yang lalu yakni surah Al-Kafirun menunjukkan bahwa orang-orang kafir sudah demikian tidak berarti lagi, sehingga tidak perlu diperhitungkan apalagi ditakuti. Nah, ketika itu seakan-akan ada yang bertanya, apakah kita akan menang menghadapi kaum kafir itu? Maka surah ini menjawab pertanyaan tersebut, yakni surah An-Nasr. Demikian lebih kurang Al-Biqai. Apapun hubungannya, yang jelas ayat-ayat di atas bagaikan menyatakan apabila telah datang, dan ini pasti akan datang pada waktunya, yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan memasuki kota Mekah. Nah, ini adalah beberapa munasabah dari surah An-Nasr dengan surah sebelumnya, yakni surah An-Nasr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan dari surah sebelumnya, yakni apakah kita akan menang menghadapi kaum kafir itu? Maka surah ini menjawab pertanyaan dari surah sebelumnya. Nah, ya, itu adalah poin yang kedua. Kemudian poin selanjutnya adalah kandungan atau isi dari surah An-Nasr ini. Surah An-Nasr ini memiliki beberapa kandungan, yakni yang pertama, kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dalam kemenangan menguasai kota Mekah. Kemudian selanjutnya
janji akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah kabar gembira ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah, adapun kandungan selanjutnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memujinya dan bertasbih kepadanya dalam keadaan gembira. Dan kandungan selanjutnya adalah perintah untuk beristighfar, memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kandungan dari surah An-Nasr ini. Mungkin inilah yang kami paparkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.